Sugeng Ejang, teman-teman, pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Ini bikin konten pagi banget nih. Pagi-pagi, aktivitas pagi sebelum aktivitas keluar. Dan saya biasanya sarapan ya ala kadarnya lah. Kalau ada telur ya telur, ini rebus telur. Kalau teorinya sih katanya rebus telur itu 3/4 mateng ya, katanya teorinya gitu. Sama minum susu. Kita akan membahas tentang urgensi sense of intelligence ya, dalam mengambil hikmah dalam kasus All England kemarin. Tapi nanti aja kayaknya di jalan saya mau siram-siram tanaman dulu teman-teman. Kebetulan ini kalau nggak disiram ya kadang-kadang kan ya kalau sesekali sih hujan gitu kan. Tapi kalau nggak hujan ya terpaksa kita siram sendiri. Tuh, teman-teman. Ini ada beberapa anggrek-anggrek. Alhamdulillah. Pisang susu juga udah tumbuh teman-teman. Pisang susu. Kemudian beberapa tanaman langka, alhamdulillah dikirimi teman saya yang hobi tanaman langka. Ini misalnya ada loh, ini tanaman langka Pronojiwo teman-teman. Pronojiwo. Terus ini ada bodi, ini pohon bodi ya gitu. Biasanya pagi aktivitasnya kalau nggak ada kegiatan yang sangat pagi hari banget, siram-siram dulu teman-teman. Habis itu kasih makan burung. Kita punya beberapa ekor burung, ada perkutut, ada derkuku, ada cucak keling, ada podang, ada gelatik, beberapa di rumah ini. Lalu ya setelah itu aktivitas rutin. Oke, siap-siap dulu teman-teman. Ya, sekarang kita mau berangkat teman-teman. Ada aktivitas undangan di luar rumah. Nanti sepanjang perjalanan kita akan bahas tentang hikmah di balik kegagalan. Bukan kegagalan sih sebenarnya ya, insiden atau kejadian yang tidak mengenakan di All England di Inggris kemarin. Apakah bisa dari sisi intelijen kita ambil hikmahnya? Nanti sama-sama kita diskusikan sambil jalan teman-teman, karena ini ngejar waktu, ada undangan rapat pagi. Masker tentu sudah siap di mobil. Oke, yuk simak. Nah teman-teman, tadi seperti mana saya sampaikan, kita akan membahas tentang hikmah dibalik kejadian All England ya. Satu hal yang sangat disayangkan, atlet-atlet kita yang sangat berprestasi itu dipaksa ya dengan alasan ada salah satu penumpang di pesawat transit mereka dari Istanbul menuju Inggris, dari Turki menuju Inggris, yang diduga terkena COVID, lalu semuanya diminta karantina. Ini tentu dari sisi analisa intelijen ada beberapa hal yang sebenarnya bisa diantisipasi ya, karena kan kita tidak tahu apakah kejadian ini murni, ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Inggris ya, kedutaan Inggris, BWF, kemudian ya pemerintah Inggris lah. Ini menurut mereka bukan kesengajaan, tapi bagian dari prosedur tetap mereka. Punya otoritas namanya NHS ya. Tetapi kan mungkin Inggris tidak terlibat. Bisa saja ada
pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia berprestasi. Lalu kemudian mencari celah di mana caranya supaya pemain Indonesia itu tidak bisa main. Karena kalau main berprestasi kalah. Nah, celah yang diambil yaitu pakai regulasi ada kontak, close kontak ya dengan penumpang pesawat. Sebenarnya bisa dicari sih kalau mau ya, siapa penumpang pesawat itu, walaupun alasan mereka kan kerahasiaan penumpang ya. Tapi apakah semua penumpang pesawat penerbangan dari Istanbul ke London itu, ke Inggris itu, apakah semuanya beneran berhasil di tracing satu persatu, di karantina? Karena mereka hanya mendapatkan email ya, jadi perlu diingat bahwa ini pemain Indonesia itu tertib. Jadi pemain Indonesia itu melapor ketika mendapatkan email. Terbukti pemain Turki dia tidak melapor ke BWF dan sempat main sebelum akhirnya diramaikan oleh netizen Indonesia dan akhirnya kemudian dia juga diminta karantina. Artinya kan kalau dapat email tidak lapor, maka kemungkinan tetap bisa bebas lolos. Ini satu pertanyaan juga untuk pemerintah Inggris. Jadi dari sisi analisa intelijen bisa diperdalam seperti itu. Dan juga perlu saya kira ini diambil hikmah, diantisipasi di kemudian hari ya, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Misalnya dengan memaksimalkan sumber daya kita, termasuk pesawat ya. Pesawat saya kira kalau untuk demi negara, BUMN sekelas Garuda Indonesia dengan sangat mudah ya mengusahakan penerbangan direct gitu ya, atau kalaupun transit tapi tetap dalam pesawat yang sama dari Indonesia. Saya nggak tahu regulasi penerbangan internasionalnya seperti apa, tapi bisa diupayakan mencari satu pesawat yang benar-benar steril, atau datang lebih awal. Walaupun ini memang kesalahannya di kepanitiaan BWF. Kenapa? Karena BWF ini tidak mensyaratkan kehadiran lebih awal, hanya mensyaratkan pada saat dites pemain itu negatif COVID. Nah, artinya antisipasi BWF juga kurang. Mestinya dia obligation, wajibkan semua official, semua pemain datang 2 minggu sebelum event dimulai. Jadi kalaupun terjadi kejadian seperti ada close kontak dengan penumpang di Istanbul itu kan tetap sudah bisa lolos gitu. Artinya tetap bisa main. Di sini saya kira teman-teman, sense of intelligence itu dibutuhkan dalam semua hal, termasuk antisipasi, persiapan menghadapi yang kita sebut strategic surprise atau pendadakan strategis. Kejadian di London, All England ini adalah pemain Indonesia mengalami yang disebut dengan strategic surprise, pendadakan strategis. Sudah latihan berbulan-bulan, sudah sangat bersemangat untuk menjadi pemenang All England, sebuah kejuaraan yang secara legendaris sering sekali Indonesia menangkan. Tapi tiba-tiba hanya karena ada satu penumpang yang identitasnya tidak jelas, dianggap berada dalam satu pesawat, maka semua impian itu buyar. Ya, sudah terjadi teman-teman. Moga-moga ini menjadi pelajaran penting bagi tim Indonesia dan terutama bagi pemerintah Indonesia ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, para pengurus-pengurus Perserikatan Persatuan Olahraga, supaya mempunyai sense of intelligence, mempunyai perasaan antisipasi, memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Saya yakin PBSI juga sudah melakukan itu, akan tetapi lagi-lagi BWF lah permasalahannya, karena dia tidak mewajibkan tadi 2 minggu obligasi untuk datang lebih awal. Saya kira itu ya teman-teman ya, semacam otokritik, dan moga-moga ini didengar untuk semua pihak. Semoga badminton kita di masa depan tetap menjadi
menjadi salah satu cabang olahraga yang paling diminati dan paling dicintai masyarakat Indonesia. Bagi kita rakyat Indonesia, para pemain All England tetap berprestasi. Bagi kita, mereka tidak kalah karena memang mereka tidak pernah bertanding, tidak diizinkan bertanding. Jadi bagi kita, mereka tetap bertanding. Terima kasih sudah menyimak video singkat kita pada hari ini. Tetap semangat, lakukan prosedur kesehatan ketika beraktivitas. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Terun, salam Dirjen.